Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus Bapak Ibu? Kelas Mbak, aku monitor ya. Oke Ibu, siap. Baik. Sepertinya jaringan saya agak kurang stabil. Sebentar, saya ganti dulu ya. Aku nggak on cam ya Mbak. Wifi-nya jadi kayak Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sepertinya Mbak Biwi ada kendala. Tidak dapat bergabung lagi. Mungkin nanti bisa menyusul. Atau mungkin Baik sudah aman Mas. ini. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah bisa masuk Mbak Biwi? Aman? cik 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 cik. Suara saya putus-putus atau bagaimana Mas Yam? Masuk Mbak Biwi, aman Mbak Biwi. Oh iya. Oke, baik. Monggo kalau mau dibuka dulu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata tadi ada kendala sinyal dan teknis begitu ya. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Kita nggak di malam ketiga di webinar ini begitu. Nah, di sesi kedua kemarin kita sudah membahas soal pencarian referensi terbaik. Apakah dari Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mendapatkan referensi minimal satu keywordnya dapat 10 sampai 15 referensi dulu nih. Dari Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mendapatkannya, sudah mencoba? Sudah Mbak Wiwi. Iya Bapak, ada Sudah kesu- sudah coba Mbak Wiwi, cuma tadi setengah jam yang lalu ada yang kutanyain ke Mas Wiyam biar lebih gampang. Oh, Nanyain local food itu, tapi local foodnya melenceng-melenceng ke sana kemari. Aku maunya hmm, yang ke ketahanan pangan kan. Udah oke. dikasih tahu sama Mas Wiyam beberapa menit yang lalu, jadi belum aku download lagi, Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, ya, mungkin saya coba ulang begitu ya. Ketika Ibu dalam mencari referensi, memang kita ambil satu keyword dulu yang utama. Keyword utamanya contohnya apa Ibu? Boleh tahu? Local food, Mbak Local Bibi. food. Oke, baik kita coba ketikkan local food.
Ya, dalam pencarian di Scopus salah satunya ya kalau Bapak Ibu menggunakan Scopus, pencariannya mulai dari awal dulu, kemudian nanti akan memunculkan hasil eh, berapa jumlah keyword, berapa jumlah dokumen yang membahas soal keyword tersebut. Namun tadi kendalanya Ibu adalah lokal foodnya lebih banyak, bukan membahas pada topik Ibu gitu ya. Ya, jadi awal itu yang refine search ini saya isi lagi local vote di situ salahnya Aha. Mbak Wiwi. Oh, Jadi oke. kata Mas William ganti ke apa security, aduh, ke ketahanan pangan apalah bahasa Inggrisnya. Oke, ketahanan pangan. Betul, Ibu. Jadi local food dihubungkan dengan keyword Mm-mm. berikutnya atau turunan dari keyword tersebut. Jadi kalau local food terlalu umum begitu ya, mungkin bisa lebih spesifik nanti apa namanya, apa yang mau digali dari local food itu. Nah, salah satunya mungkin dihubungkan dengan keyword berikutnya adalah soal ketahanan pangan. Mungkin kalau Iya, ketahanan pangan bisa local security. Nah, food security Mbak. oh, sorry. Food security. Nah, kalau misalkan, ini kan dalam bahasa Inggris, kadang biasanya ada sinonimnya ya, Bu ya. Food security mungkin eh, ada sinonim dari food security. Apa? Cari dulu apa sinonimnya. Nah, itu bisa kita tambahkan menjadi keyword. Jadi nanti eh, dalam pencarian referensi, itu kita nanti mendapatkan artikel-artikel yang bisa membahas soal food security atau sinonim kata lain atau yang persamaan kata dari food security itu gitu. Nah, nanti terus Ibu juga selain kemarin Ibu menggunakan tahun dalam memfilter, Ibu Iya, bisa membatasinya. Kalau memang ingin lebih fokus pada ketahanan pangan, batasi saja pada subjek area. Jadi kalau mau lebih spesifik begitu ya. Nah, iya, jadi kalau kemarin eh, kalau saya tidak salah ingat, itu fokusnya kepada agriculture ya, Bu ya. iya. Nah, itu batasi aja di bagian bidangnya di bagian agriculture. Jadi nanti di dalam referensi itu tidak akan membahas atau mungkin berkaitan dengan psikologinya atau mungkin dengan Tapi saya sengaja nggak dibatasi karena kuliah saya studi pembangunan Mbak, multidisiplin ilmu, jadi nggak boleh oh, yang hanya membahas mm-mm. agriculture. Nah, atau oh, boleh berarti mau yang umum saja begitu ya. Iya, Ya, memang kalau umum saja memang harus lebih banyak digali lagi begitu Ibu karena mungkin yang muncul itu tidak langsung relevan dengan agriculture, bisa berkaitan dengan iya, bidang yang lain gitu. iya. Ibu. Nanti ada ke akses Hmm. juga itu. Iya. Nah, nanti Ibu juga bisa menggunakan pada bagian keyword. Keyword ini, Bu. Nah, Oh keyword gitu. ini ya bisa dipilih. Ibu bisa Lagi ya, memilih. Bu. Tapi besok tuh yang pasti ada mau pakai make up, Hmm, Bu. Nah, kalau Ibu Kan ke bisa sekolah. kita klik food security, local food, food supply, kemudian sustainability mungkin berhubungan dengan itu. Nah, maksudnya Nah, itu habis kita pakai make bisa up kan pilih kita tuh. harus local pakai kostum gitu, Bu. local food system, Kalau Local, di local food sekolah nanti system boleh. local food udah system. harus, Bu. Iya, Ya, Agak boleh Ibu mau di situ. banyak barang bawaan jadinya gitu, Bu. Ya, di sini ada food police, kemudian konsum dan sebagainya. Atau Itu bisa ya ke dipilih. local food system atau itu karena aja, dia Bu. nanti ada indigenous Kalau people ada aku yang pergi ke sekolah belajar komunitas yang nggak ke kemarin. sekolah dulu diantarin Nah, itu Boleh bisa lebih satu ditambahkan. kah itu Mbak? Gimana Ibu? Itu hanya satu atau boleh lebih dari Boleh, satu? boleh banyak itu. Now food insecurity satu lagi. Yang mana itu? Food Food security ins ya. 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 Nah, Food ini security apa bisa itu di bawah lagi ada insecurity juga kan Mbak? yang mana? Aku lihat. Insecurity. Oke, sama tunggu dulu Mbak. Ada food system tadi. Food system ada tadi. Ya. Ini local food system kita pilih ya. Iya, iya. Mm-mm. Mhm. Udah Mbak. Kemudian sudah ya. Nah, Ibu bisa memilih lewat keyword ini atau nanti Ibu copy keywordnya, masukkan di bagian search within result, di bagian refine search. Itu boleh, Bu.
Jadi kalau Ya, ya. misalkan ternyata ketika Ibu sudah mengklik ini limit tuh kok ternyata tidak ada dokumennya sama sekali. Nah, Ibu Ya, bisa eh, kliknya itu dihilangkan lagi. Kemudian di copy satu persatu keywordnya. Keyword baik. gitu ya. Coba kita limit tuh. Nah, ada 399 dokumen. Begitu, Ibu. Kalau kita Ya, show baik. all abstrak, nah nanti akan lebih banyak nih. Sesuai dengan apa yang kita tuliskan, apa yang kita pilih begitu ya. Ada food, mungkin lebih banyak kan buat food dan sebagainya. Nah, itu bisa apa bisa dijadikan sebagai salah satu cara agar nanti referensi yang Ibu dapatkan itu mengarah begitu, mengarah sesuai dengan kebutuhan Ibu gitu. Mbak kalau mau SLR berarti bisa juga dicatat proses-proses yang demikian ya, Mbak Oh, bisa sekali, Bu. Jadi kalau mungkin kalau seperti ini hampir sama dengan advanced query. Jadi advanced query kan seperti ini nih, yang biasa Ibu tampilkan ya di dalam Ya, SLR. pivotnya ya. Nah, ini recordnya, query recordnya di sini. Nah, itu. Kalau misalkan pemilihan, biasanya kan kalau di SLR kan yang dimasukkan ini ya, ada and, Ya. or not, limit to, dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan. Ulang Mbak itu Mbak tadi klik di mana? Kok bisa keluar itu? Oh itu Di ya. bagian Oke oke. advanced query, Ibu. Iya, di Oke. situ. Iya, nanti tinggal di copy aja. Gitu, Ibu. Baik baik makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ya, baik. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang lain juga ya. Kalau misalkan menemukan masalah yang sama. Jadi ternyata terlalu luas nih referensi yang didapatkan. Saya pengen yang makin spesifik. Nah, itu bisa gunakan apa keyword apa filter tambahan tadi keyword, kemudian subject area atau mungkin dari keywordnya itu di copy masukkan ke dalam rewind search gitu Bapak Ibu. Nah, di sini nantinya ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada kesulitan juga dalam pencarian referensi sebelum kita masuk materi terkait optimalisasi laptop? Mbak Biwi mau tanya, Boleh. saya punya sempat cari tadi itu apa referensi sedikit sekali ya. Ketemunya cuma 4 itu gimana? Ada Contohnya terlalu Bapak. contohnya low humidity drying, Oh, sebentar ya. Boleh dituliskan pelan-pelan, boleh disampaikan pelan-pelan Bapak. LOW LOW, low. ya spasi Mhm. humidity Ya, humidity humidity gini ya. pakai ya drying spasi drying. Drying gini ya Bapak. Iya, Oke, coba kita cek ya. Ada 16 Bapak. Nah, kita mungkin ambil yang apa 4 tahun 5 tahun terakhir. ya betul 5 tahun Mm-mm. terakhir ketika Bapak filter mungkin dia langsung em, mengkerucut 4 begitu ya. Iya. Nah, ini Bapak, kalau misalkan masalahnya seperti ini, mungkin kita cek juga di bagian keyword. Jadi lebih banyak dia membahas apa, misalnya drying sendiri, ada nggak kata ganti atau mungkin payung yang lebih umumnya lagi tidak langsung mengarah kepada keyword yang Bapak ingin Hmm. cari gitu. Jadi buat dulu keyword umumnya di atas dari keyword khusus tadi itu ada enggak? Ada poin umumnya dulu enggak? Nah, itu baru kita masukkan di dalam eh, pencarian referensi begitu Bapak. Oh, Ini berarti bisa cari juga yang jadi luas dulu ya. patokan. Oh Gimana iya. Bapak? Berarti cari yang luas dulu atau yang Iya, umum dulu, baru nanti betul. masuk ke spesifiknya. Betul sekali, cari luas dulu. Dan ini semoga bisa membantu. Keyword-keyword ini kan muncul dari banyak paper yang sudah di Scopus. Nah, ini bisa membantu Bapak dalam membuat keyword juga. Kemudian dalam mencari referensi mungkin bisa disesuaikan. Nih, drawingnya apa? Ada bagian tekniknya kah? Atau drawing layernya dan sebagainya. Itu diumumkan dulu. Baru nanti spesifik keywordnya fokusnya pada low humidity drying-nya tadi. Begitu Bapak. Jadi jangan langsung tiba-tiba low humidity drying. Nanti mungkin yang Bapak dapatkan artikelnya tidak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, bisa diumumkan dulu, baru dispesifikkan. Begitu. Oh, baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Bapak.
Baik, ini Bapak Ibu semoga juga bisa membantu ya dalam menemukan masalah yang sama begitu. Siapa tahu, aduh Mbak, saya keywordnya terlalu spesifik, apa namanya referensinya nggak ada sama sekali begitu ya. Nah itu bisa dicari, dibuat keyword umumnya dulu. Apalagi kalau Bapak Ibu yang berkaitan dengan penelitian-penelitian local wisdom, maksudnya berbasis budaya dan sebagainya, mungkin itu terlalu spesifik. Nah itu bisa diumumkan, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk mengefisiensi waktu, gitu ya, nanti kita akan masuk materi terlebih dahulu terkait dengan optimalisasi alat laptopnya Bapak Ibu. Yang mana ini lebih banyak nantinya akan praktek. Jadi Bapak Ibu silahkan menyiapkan diri dan laptopnya, kemudian nanti Mas Wiam akan mengirimkan, sudah dikirimkan ya Mas Wiam, atau nanti saya mengirimkan, ada link itu adalah salah satunya Mendeley dan Grammarly yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membantu dalam mempermudah dan mempercepat penulisan papernya Bapak Ibu. Jadi dua alat ini itu juga sangat berguna dan sangat membantu Bapak Ibu dalam mengoptimalkan, meningkatkan kualitas paper Bapak Ibu selain kemarin pencarian referensi. Jadi Bapak Ibu silahkan persiapkan diri laptopnya gitu ya. Kalau pakai MacBook atau HP mungkin bisa geser dulu pakai laptop. Nanti dicek dulu nih Mendeley yang Bapak Ibu gunakan support atau tidak. Kemudian bisa nggak Grammarly-nya karena itu akan membantu Bapak Ibu dalam penulisan artikel. Begitu ya. Nanti Mas Bim akan menyampaikan sedikit materi, tapi nanti akan lebih banyak praktek Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa menyiapkan diri. Begitu saya ke Mas Wiam. Apakah sudah siap Mas Wiam? Boleh Mbak Vivi, kita Oke. mulai. Ya, baik. Silahkan Mas Wiam untuk menyampaikan materinya dan Bapak Ibu juga nanti bisa mengikuti. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, baik terima kasih Mbak Vivi, pembukaannya luar biasa ini. Semoga dengan sedikit ulasan materi yang sebelumnya tadi dari Mbak Vivi bisa merefresh ulang, bisa menambah ide Bapak Ibu dalam pencarian referensi yang tidak hanya terpaku pada keyword yang sudah kita tentukan, tapi ternyata ada nih keyword yang bisa kita ambil dari Scopus. Gitu Bapak Ibu. Dan oke, malam hari ini kita sudah masuk sesi yang ketiga, dan di sesi yang ketiga pada malam hari ini kita akan melakukan optimalisasi laptop dan MacBook Bapak Ibu. Jadi dalam penulisan paper kita harus memastikan dulu untuk alat-alat yang akan kita gunakan dalam penulisannya itu sudah siap terlebih dahulu, agar nanti ketika Bapak Ibu menulis papernya dalam em, tengah-tengah menulis papernya tidak kesulitan lagi karena ada alat yang bermasalah. Jadi kita harus clearkan dulu alatnya, kita persiapkan dulu alatnya. Dan untuk link alat yang akan kita gunakan sudah saya share di grup. Nantinya Bapak Ibu bisa di-download. Kemudian untuk malam hari ini mungkin nanti kita akan praktekkan dulu bagaimana instalasinya, bagaimana apa yang perlu diperhatikan dalam instalasinya. Kemudian nanti jika ada dari Bapak Ibu yang mungkin mau dibantu untuk instalasinya, silahkan boleh share screen. Dan nanti di akhir sesi akan saya jelaskan sedikit tentang penggunaan Mendeley. Jadi kita belum masuk ke penggunaan Mendeley untuk instalasi, namun kita penggunaan Mendeley dalam artian kita memasukkan referensi-referensi kita ke dalam Mendeley. Karena Mendeley ini nantinya akan berfungsi menjadi perpustakaan digital kita begitu. Nah, jadi nanti kita akan masukkan semua dulu referensi-referensi yang kita sudah miliki. Oke, mungkin sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu untuk praktek bagaimana instalasi Mendeley-nya Bapak Ibu. Oke, baik. Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Mas. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, untuk link yang saya kirimkan di grup tadi silahkan langsung diklik saja. Nanti ketika Bapak Ibu sudah klik link yang kami kirimkan, nanti akan diarahkan yang pertama ke dalam Mendeley, kemudian yang kedua ada Grammarly. Nah, untuk Mendeley ini di sini di Rumah Scopus memang kami lebih mengutamakan, lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop Bapak Ibu. Namun, jika ada Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Mendeley Reference Manager, tidak masalah. Sebenarnya fungsinya sama Bapak Ibu. Namun ada beberapa fitur yang sebenarnya di Mendeley Desktop ini lebih ramah atau lebih nyaman kita gunakan daripada Mendeley Reference Manager. Nah, nanti mungkin sambil berjalannya webinar ini,
Mungkin Bapak Ibu juga bisa membandingkan jika Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Reference Manager dan di sini kita demonstrasikan, kita praktekkan menggunakan menjadi desktop bagaimana. Mungkin nanti bisa disesuaikan lagi. Oke, mungkin sebelum itu, nah di sini kita akan mulai instalasi Mendeley desktopnya Bapak Ibu. Nanti link yang akan saya share itu sudah masuk ke dalam link download Mendeley desktopnya. Dan nanti silakan Bapak Ibu bisa klik saja di bagian yang pilihan recommend for your system. Jadi kita pilih yang Mendeley desktop yang di bagian recommend for your system. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan MacBook, silahkan coba di-download dulu, silahkan coba diinstal. Kalau misalkan bisa digunakan, silahkan digunakan. Kalaupun tidak bisa digunakan menjadi desktop ini, Bapak Ibu bisa menggunakan yang menjadi reference manager begitu. Karena memang beberapa MacBook itu tidak support lagi ke menjadi desktop dan hanya bisa menggunakan reference manager. Nah, nanti untuk downloadnya, Bapak Ibu tinggal diklik saja di sini sambil proses downloadnya berjalan gitu. Nanti oke, sebenarnya agak lama ini di sini. Oke, nggak apa. Nanti sambil menunggu proses downloadnya berjalan, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa download yang Grammarly-nya. Begini, nanti di bagian Grammarly ini langsung diklik saja download. Karena memang ini kami yang menambahkan sendiri di Google Drive, pastinya nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, kami pastikan untuk file ini aman untuk di-download. Nanti langsung saja bisa diklik tab download begitu. Sepertinya wifi-nya yang agak lama di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Mas Wian, Mas Oke, Wian. baik Ibu, bagaimana? Yang di-download yang Mendeley Desktop atau yang Grammarly? Bisa di-download semua, Ibu. Nanti akan kita pasang Oke. semua. Oh Oke. iya. Ini yang di layar ini yang Mendeley Desktop ya? Yang ini yang Grammarly, Ibu. Yang Mendeley Desktop, yang Oh ini. iya, iya. Nanti silakan dipilih yang recommended for your system, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu. Sepertinya jaringan saya yang agak... Oke, nah ini sudah Bapak Ibu. Di sini, nah misalkan nanti Bapak Ibu sudah menginstal atau maaf, mendownload salah satunya. Nanti bisa langsung diinstalasi saja. Tetapi untuk instalasi kedua alat ini, sebelumnya silahkan dipastikan tidak ada Microsoft Word yang terbuka, Bapak Ibu, atau Microsoft Office yang terbuka untuk menghindari error ketika instalasi atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Microsoft Word-nya korup atau mungkin error dan lain sebagainya. Silahkan dipastikan tidak ada maaf, tidak ada Microsoft Word yang terbuka. Tidak ada Microsoft Word yang terbuka ataupun Microsoft Office apapun yang terbuka. Jadi kita tutup dulu semua, yang perlu disimpan silakan disimpan. Lalu selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu langsung instalasi saja. Nah, di sini yang sudah selesai terdownload adalah Grammarly. Nah, nanti untuk instalasi Grammarly, Bapak Ibu bisa langsung klik saja di sini. Kita langsung klik seperti ini saja. Oke, nah nanti akan muncul pop-up seperti ini. Langsung nanti Bapak Ibu bisa klik Get Started di sini. Langsung klik Get Started. Nah, kemudian di sini nanti akan ada pilihan untuk install Grammarly. Jadi Grammarly yang kita gunakan di sini ini adalah yang add-in langsung, Bapak Ibu. Langsung terpasang ke Microsoft Word Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu ingin memasangnya di Outlook juga silahkan di checklist. Kalaupun hanya di Grammarly Word saja, yang Outlook-nya bisa unchecklist. Silahkan ini mungkin keperluan Bapak Ibu saja. Kalau saya hanya perlu di Microsoft Word saja, karena nanti ini kita gunakan untuk finalisasi tulisan bahasa Inggris kita agar lebih halus. Jadi kita pilih yang Microsoft Word saja. Lalu jika sudah, langsung klik saja install. Nah, nanti kita tunggu proses installation-nya, installing Grammarly di Microsoft Word-nya, di Microsoft Office-nya, begitu guys. Sambil menunggu dan nanti akan bertuliskan congratulations, you've install Grammarly, sudah sukses terinstall untuk Grammarly-nya. Jika sudah, tinggal di finish saja. Nah, nanti untuk pengecek apakah Grammarly sudah terinstall atau belum, nanti kita akan buka Microsoft Word-nya. Tapi itu nanti saja Bapak Ibu. Karena kita mau menginstal Mendeley, jadi sekalian saja kita install dulu Mendeley-nya, baru
kita cek di Microsoft Word-nya. Nah, ini Mendeley-nya sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi di Mendeley ini sama halnya seperti di Grammarly tadi, untuk instalasinya Bapak Ibu bisa langsung klik saja di bagian Mendeley yang sudah terdownload di sini. Kita klik saja, kita tunggu, kemudian muncul pop-up seperti ini. Welcome to Mendeley Desktop. Langsung next next saja, Bapak Ibu. Langsung kita klik next, langsung kita klik lagi I agree di tengah sini. Kita klik I agree, kemudian kita next lagi, kemudian langsung saja kita klik install sambil menunggu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan camilannya, Bentar, kopinya, gitu. Mas Rian, pelan-pelan Mas Rian. Ini untuk yang kedua ya, bukan yang Grammarly ya. Iya Ibu, ini untuk Mendeley-nya. Yang Grammarly kan tadi sudah finish tadi ya. Kemudian Nggih. ini yang ke di bawahnya ini ya. Iya Ibu, untuk Mendeley-nya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Nanti jika sudah selesai untuk instalasi Mendeley-nya, Bapak Ibu, nanti silakan langsung di finish saja. Kita finish nanti akan otomatis running untuk Mendeley desktopnya. Nah, di sini. Oke, nanti untuk tampilan Mendeley desktop itu seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa masukkan email dan passwordnya yang sudah pernah digunakan di Mendeley. Atau Bapak Ibu sudah pernah membuat akun Elsevier, silahkan dimasukkan email passwordnya. Misal pun belum, nanti Bapak Ibu bisa klik register di sini. Mungkin sambil saya contohkan untuk registernya. Ketika kita klik register, nanti akan muncul di bagian Google Chrome Bapak Ibu. Nah, di sini apakah... Oke, saya log out terlebih dahulu. Baik, kita sign out terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang mengalami kendala instalasinya atau mungkin terlewat langkah-langkahnya, setelah ini mungkin nanti kita bisa sesi untuk share screen Bapak Ibu yang mungkin misalkan ada kendala, bisa kami bantu. Oke, Iya coba itu. kita, coba kita sign in terlebih dahulu. Oke, choose another account. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat akun yang baru. Oke, kita masukkan email yang mau kita gunakan sebagai email Mendeley kita. Oke, nah, di 30@gmail.com. Oke, kita continue saja. Nah, nanti untuk nama ini bisa diisikan em, nama panggilan saja atau nama terserah Bapak Ibu, tidak harus nama asli. Bagian kiri-kiri. Kemudian passwordnya juga dibuat. Passwordnya harus terdiri dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Oke, jika sudah strong, oke, kita register. Oke. Oke, sudah selesai untuk pembuatan akunnya. Kalau sudah, nanti tinggal kita masuk ke Mendeley-nya, Bapak. Izin. Oke, baik. Nah, nanti setelah masuk ke Mendeley, silahkan masukkan email dan password yang sudah dibuat tadi. Oke, ini di email. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memasukkan email dan password, jangan lupa untuk stay sign in saja. Oke, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Bagaimana, Ibu Cita? Oh ini Mas, ini kayaknya ketinggalan cukup jauh ya cara ini belum udah Mendeley-nya udah kebuka. Cuma di sini ada Oke, Mendeley baik. desktop, enable to connect. Ini maksudnya memasukkan akun ya yang tadi. Oke, baik, Ibu. Nanti mungkin setelah ini Ibu bisa share screen agar saya bisa bantu. Bagaimana, Ibu Cita? Oh, oke kayak bilang bisa dilanjut dulu Mas, silakan. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, nanti seperti tadi ketika login, Bapak Ibu silakan
masukkan email dan passwordnya, kemudian kita klik stay sign in, kemudian baru klik sign in agar langsung terlogin ketika Bapak Ibu membuka laptop, mau menggunakan Grammarly tidak perlu login lagi. Nah, oke, nah di sini untuk Mendeley-nya sudah masuk, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke Mendeley, mungkin nanti ada pop-up kecil di sini, bisa di close-close saja, bisa disilang-silang saja, karena di sini kami sudah pernah menginstal Mendeley sebelumnya, jadi untuk pop-up kecil, jadi pasti akan langsung tidak muncul. Nah, nanti Bapak Ibu silakan close-close saja untuk tampilan-tampilan pop-up kecil yang muncul setelah membuka Mendeley. Lalu setelah tampilannya sudah sama seperti ini, kosong seperti ini, atau mungkin tidak ada pop-up lagi, silahkan coba kita cek di bagian tools. Di atas ini, pojok atas, ada bagian file, saya tandai seperti ini. Bagian file, edit, view, ada tools Bapak Ibu. Bisa diklik tools, kemudian kita klik di bagian install Microsoft Word plugin. Nah, di sini. Kita klik install Microsoft Word plugin-nya. Oke, kalau sudah kita klik install Microsoft Word plugin, kemudian kita cek lagi di bagian tools. Nah, di sini sudah bertuliskan uninstall Microsoft Word plugin, berarti Mendeley plugin-nya ini sudah terinstall di Microsoft Word, tidak perlu diklik lagi, tinggal nanti kita cek ke Microsoft Word-nya. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin sampai di sini. Ini untuk teknis bagaimana penginstalan Grammarly dan Mendeley yang perlu dipastikan, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menginstal Grammarly dan Mendeley ini, pastikan untuk Microsoft Word-nya silahkan di close terlebih dahulu. Tutup semua Microsoft Word yang terbuka, baru kita install Grammarly-nya, kita install Mendeley-nya. Jika sudah melakukan semua langkah ini tadi, termasuk juga dengan menggunakan tools, kemudian install Microsoft Word plugin, baru Bapak Ibu cek ke dalam Microsoft Word-nya apakah sudah ter-add-in atau belum. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya seperti ini nanti Bapak Ibu bisa ulangi lagi di bagian video recordnya. Lalu sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi di mana mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mau share screen, ada kendala dalam instalasinya. Silahkan jika berkenan untuk share screen nanti akan kami bantu. Oke, silahkan mungkin tadi ada Ibu Cita yang ada kendala, silahkan bisa share screen Ibu. Iya, ini ada kendala. Cuma ini masih bingung cara kirim share screen-nya Oke, belum ting- bisa. baik Ibu. Tinggal di klik saja Ibu di bagian Zoom yang bagian bertuliskan share di bawah tengah. Sudah Ibu? Zoom bawah tengah. Ya, Oh yang ini berwarna ya. Oh berwarna iya, hijau. Kemudian iya bisa udah. bisa Oh di dipilih share gitu ya. ya share yang screen Ibu. Oh, ini ya. Oke. Nah, nah ini Ibu untuk Mendeley sudah terinstall Ibu. Iya. Oke, bagaimana Ibu? Kemudian Maaf, ini layarnya udah muncul belum ya? sudah Ibu sudah muncul. Oh, ya. Nah, ini kan udah terinstal tadi ya. Cuma tadi Ya. pas memasukkan akun itu kendalanya masih ada muncul ini kata-kata ini. Please check your username and password. Oke. Apa Jadi mungkin tidak bisa berjalan ya kalau belum username dan passwordnya belum dimasukkan. oke, mungkin seperti ini Bu. Sebenarnya seperti ini tidak masalah karena memang Mendeley Desktop ini basicnya adalah penyimpanan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan bertemu tulisan seperti ini kita bisa close saja tidak masalah. Oke, close ya. Ya, kita close Hmm, saja. hmm, Yang penting kita hmm. pastikan untuk Mendeley ini sudah terpasang di Microsoft Word-nya Ibu. Oke, ya. Ibu Berarti sudah ini pernah sudah terpasang ya kalau seperti ini. sudah Ibu, Ibu sudah pernah menggunakan Mendeley sebelumnya mungkin? Eh mungkin Oke, baik. lupa-lupa ingat. Ya Baik lupa Ibu. mungkin. Ya pernah. Mungkin kita bisa coba cek di Microsoft Word-nya dulu Ibu.
Ya, gimana Mas? Bisa dibuka Microsoft Word-nya dulu Ibu, yang kosong saja, Microsoft Word kosong. Untuk kita Word cek, kosong. nggih. Oke, siap. Word ya. Iya, Ibu. Wordnya. Ya, seperti ini Oke. ya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah memasang Grammarly. Nanti untuk penggunaannya Grammarly ada di pojok kanan atas di sini, begitu nggih Ibu. Pojok Kemudian kanan atas. di Oke, saya mungkin saya tandai. Nah, itu di situ Ibu. Betul. Nanti untuk penggunaan Grammarly akan eh, kami bahas di sesi ketujuh Ibu. Karena nanti untuk penggunaan Grammarly ini kita gunakan untuk finishing. Yang terpenting Hmm. untuk Grammarly sudah terpasang terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk mengecek Mendeley-nya sudah tertaut atau belum, coba masuk ke bagian reference di sini, Bu, di atas. Ya, ke bagian apa ya? Referensi, Bu. Oh, referensi ini gak kelihatan kayaknya. Ini Iya, ya. iya, Ibu. Nah, referensinya belum terpasang, Ibu. Ya udah ya. Oke, kalau referensinya kan untuk Mendeley Desktop kita gunakan yang ada di sini. Nah, sedangkan di sini belum ada bertuliskan Mendeley Desktop. Mungkin kita bisa close dulu untuk Microsoft Word-nya. Oke, repost. Kita close dulu. Kemudian di bagian Mendeley, silahkan diklik di bagian tools di sini, Ibu. Bukan Mendeley ya? Iya, Ibu, di Mendeley. Bentar. Ini. Kemudian ada tools Ibu di atas ini. Oh, oke. Oke, kemudian klik install Microsoft Word plugin. Oke. Langsung di OK saja Ibu. Oke, sebelah mana ya? Oke. Di sini Ibu. Di tengah, di layar Oh, tengah. ini oke. Iya. Ya. Oke, jika sudah coba kita cek lagi ke Microsoft Word-nya Ibu. Oke, siap. Bah, sekali ko nanti kate kaklolan di sana ini mah. Di sana lagi mbak, kerja di silakan. Pergi sebelah kali. Nah, coba Ya, kita Mas. cek lagi ke bagian reference lagi Ibu. Oke. Baik lagi. Nah, ini sudah aktif Ibu untuk menjadi Ya. desktopnya. Jadi nanti untuk Oke. penggunaannya akan di sini. Nanti untuk penggunaan media desktop ini akan kita bahas di sesi yang Kali selanjutnya. pagi becet, Yang apa terpenting yang ini untuk alat Ibu sudah siap, sudah ready, sudah ada grammarnya, sudah ada Mendeley desktopnya. Nanti akan saya Oke. jelaskan lebih lanjut untuk penggunaannya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Mas Wiam. Oke, silakan Ibu. Ya, ini punya saya itu sama-sama kayak punya Bu Cita tadi. Saya kan memang sudah pernah pakai, tapi maksudnya apakah ini sudah benar apa belum gitu Mas Wiam? Oke, monggo Ibu silakan, boleh di share screen kan saja. Share screen ya. Itu bulan apa itu? Yang di share apanya Mas? Uh, Window anu ini ya. yang entire screen saja Ibu, agar kita bisa melihat apa Oh iya. bagian-bagian yang ada di laptopnya mungkin begitu. Nanti ada perintah-perintah apa begitu. Entire screen. Yang Mendeley desktopnya ini ya. Oke Ibu, Sudah nampak Mas Wiam? sudah Ibu. Ya. Ah, Oke, nah ini sudah betul Ibu. Heeh. Coba kita bisa cek untuk yang Grammarly Mm-mm. sudah diinstal Ibu. Untuk Grammarly-nya bagaimana Ibu? Mohon maaf, Sudah saya install. sudah diinstal. Oke. Sudah. Heeh. Sudah dicek di Microsoft Word-nya. Belum. Ini berarti buka Microsoft Word. Nggih, dicek buka Microsoft Ya Word-nya ini dulu saja Ibu. Barang ya. Nggih, kosong saja Ibu. Kita Oh, masuk Word yang kosong kosong. saja. Ya, kita ceknya masuk Word kosong saja. Oh ya. baik becet. Bu, Ngeceknya kalau mah. Grammarly pas buka Word di mana, Mas? Bagaimana Bukan yang Ibu? apa? Mungkin Ngecek Grammarly yang udah di install tadi kalau di Word di mananya? di bagian referensi Bu, di bagian atas ada file, edit, dan ada insert Dekat itu ada. Mendeley itu juga kah? Iya. Oke, Coba nah saya mungkin cek. nanti
Nggih, nanti sekalian bisa di share screen Ibu kalau mau kita cek. Bagaimana Ibu Ari? Ya, ini saya sudah buka Word kosong, sudah nampak. Mohon maaf Ibu, di bagian share screen Ibu baru share screen Mendeley-nya. Mungkin bisa di Oh, share berarti yang saya entire share screen saja. screen lagi Word kosong ya? Iya, Ibu mungkin bisa di share screen yang share yang screen saja Ibu. Bentar Yang ya. entire screen pojok kiri atas begitu. Share pojok Kita screen di, yang. di iya Ibu yang screen. Kita stop sharing dulu aja Ibu yang ini. Oh, ini yang tadi stop sharing dulu ya, Di yang stop dulu yang saja. Nggih. oke. Sebentar. Eh, Mungkin saya bantu untuk stop share stop. screen-nya Ibu. Eh, Ini stop share belum, Mas? oke, sudah saya bantu untuk stop share screen-nya Ibu. Sebentar. Sudah Ibu, sudah stop Sudah, share. sudah. Sudah Ibu. Oke, terus sekarang saya share apa? Apa? Iya, Word kosong. iya Ibu. Ibu silahkan share share dulu, share yang entire screen. Ya, ya, entar. Sekarang apa ya? Mohon maaf Ibu, putus-putus bagaimana? Oh, adanya screen, dokumen sama H1 itu, Mas. Iya Ibu, yang screen Ibu. Yang screen, ya. Yang screen, nggih. Terus, Silahkan di-share. munculnya ini lagi. Oke, mungkin dipilih yang wordnya saja Ibu, nggak masalah Ibu. Dipilih yang wordnya saja. Word Iya, kosong ya. iya. Berarti Jadi ini Ibu saya tutup share, dulu. ditutup dulu saja. Kita stop sharing dulu. Silahkan Ibu buka wordnya. Kemudian pilih share-nya Wordnya yang share wordnya saja. dokumen satu. Share. Sudah, Mas? Nampak? Oke, Word baik kosong? Ibu sudah Ya. muncul. Oke, Mm-mm. kemudian di sini untuk Grammarly sudah terpasang Ibu. Sudah. Grammarly sudah terpasang. Silahkan coba kita cek di bagian reference. Reference. Ya, Sebentar. Ini nggih, dicek reference. enggak. Oh ya, terus Oke, sudah ada Ibu Mendeley-nya. Sudah muncul di sini, Mendeley. berarti sudah tertaut Ibu. Iya. Nah, Open Mendeley ini. iya Ibu, nanti untuk penggunaannya akan ada di sini. Nanti untuk penggunaannya mungkin Mm, akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. mm-mm. Tapi Yang ini penting sudah sudah ada ya. sudah terpasang dulu Ibu. Oke. Iya, Sudah sementara aman gitu Ibu. dulu. Iya, Ini sementara iya. gini dulu, Mas Pian. Nggih Ibu, sementara seperti Ya, ini dulu. oke, ini saya tutup ya. Nggih, silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Pian. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau share screen? Sepertinya tadi. Saya Mas. Nggih, silahkan Pak Sofyan. Aku juga, Mas. Oh, nggih Ibu Nora nanti setelah Pak Sofyan gitu nggih. Eh, Mas, Oke, Mas sambil Wiam, mungkin setelah ya, Pak Tutup tampil Mas. Sofyan, itu bisa ke Bu Sri dulu ya. iya. Oke, ini sambil sambil menunggu Pak Sofyan, saya menjawab dari pertanyaan Ibu Sri. Jadi untuk membuat akun Mendeley-nya, jadi apakah harus sama dengan akun Elsevier? Sebenarnya untuk Mendeley dan Elsevier itu sama, Ibu. Untuk Mendeley dan Elsevier itu sama. Cuma kalau misalkan kemarin ketika masuk ke scopus.com, Bapak Ibu sudah membeli akun yang berlisensi, biasanya masuk ke Elsevier juga. Silahkan di logout terlebih dahulu atau di sign out terlebih dahulu, kemudian masuk ke bagian Mendeley, kemudian buat akun baru. Dan untuk di Mendeley ini silahkan gunakan akun pribadi Bapak Ibu saja, menggunakan email pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan dengan yang akun Elsevier yang untuk di Scopus yang berlisensi kemarin. Seperti itu saja, Ibu. Silahkan Pak Sofyan, bagaimana? Bisa share screen? Sudah, sudah tampil belum share screen-nya? Belum. Belum, belum muncul Bapak.
Oh, makanya. Nah, bentar. Berarti beda. Oke. Untuk Ibu Sri berarti beda nggak apa-apa ya karena saya udah lama pakai Mendeley tapi nggak pernah diperhatikan. Nggak apa-apa Ibu. Nanti Oh, belum, Mas? baru proses Bapak. Kita tunggu dulu. Baik, sambil menunggu mungkin saya menjawab dari Ibu Sri dulu karena udah lama pakai Mendeley tapi nggak pernah memperhatikan akunnya. Baik, nggak masalah Ibu. Jadi untuk Mendeley ini memang usahakan ketika mungkin Bapak Ibu sudah lupa untuk akun-akun yang lama, Bapak Ibu bisa membuat akun yang baru. Silahkan diingat-ingat untuk akun yang baru karena itu sebagai perpustakaan digital kita, pintu masuk kita ke dalam perpustakaan agar em, apa ya, kita bisa mengakses semua yang kita simpan dalam perpustakaan itu. Pastikan untuk akunnya ingat begitu Ibu. Jadi nanti silahkan kalau misalkan Ibu mau membuat baru, tidak masalah. Atau menggunakan akun yang lama kalau misalkan mau diingat-ingat akun yang lama juga bisa Ibu silahkan. Oke, baik dari Pak Sofyan bagaimana Bapak? Sudah tampil belum share screen-nya? Sudah untuk Microsoft Word-nya. Oke, di sini Mendeley-nya Bapak sudah sudah terpasang nih. Bapak sudah memasang Mendeley desktop. Oh iya, sudah. Sudah nih, Mas ya? Mohon maaf Bapak untuk yang tampil masih yang Word-nya. Mungkin nanti Bapak bisa share screen-nya yang screen saja, yang full screen, jangan yang application agar kita bisa melihat perpindahan aplikasinya begitu Bapak. Oh, belum. Oke, sebentar saya izin. Oke, nah itu untuk nanti Bapak Ibu jika mau share screen bisa dipilih yang share screen yang pojok kiri atas untuk fotonya sudah saya kirimkan di chat, bisa dipilih di bagian yang saya kirimkan di situ agar nanti kita bisa melihat perpindahan dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain begitu Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Pak Sofyan, ini ada Pak Alfonsius. Mohon rekomendasinya apakah lebih baik menggunakan Mendeley atau Zotero? Sebenarnya untuk Mendeley atau Zotero, kalau kita mengatakan mana yang lebih baik, kita tidak tidak memiliki hak untuk mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi memang kalau dari Rumah Scopus dan di Rumah Scopus ini kami lebih memilih menggunakan em, Mendeley ya Pak, karena banyak fitur-fitur Mendeley yang akan memudahkan kita begitu. Nah, kalau di Rumah Scopus memang kita lebih mudah menggunakan yang Mendeley, karena memang dengan cara-cara yang kita gunakan di sini lebih ramah Mendeley daripada Zotero. Tapi sebenarnya fungsinya sama saja. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Zotero, kemudian menggunakan Mendeley malah mengulangi dari awal lagi, malah mulai belajar lagi, silahkan dilanjutkan menggunakan Zotero tidak masalah. Hanya di sini Zotero memang kami ribet. lebih. Aku pernah coba Zotero ribet. Belum lagi install-installnya. Makanya ribet enakan Nah, Mendeley simple. nah, oke. Nah, itu mungkin nanti kalau Bapak Ibu di sini ada yang lebih prefer ke Mendeley, silahkan ke Zotero silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfonsius. Oke, Pak Sofyan, masih yang tertampil masih Microsoft Word-nya, Bapak. Mohon maaf. Oh, Mas gitu ya. itu Grammarly di mana letaknya kalau di situ, Mas? Yang lain dulu aja, Mas. Oke, baik Pak Sofyan. Biar gak bisa beri waktu. Saya terakhir Oke, aja. oke baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin silahkan Ibu Nora kalau mau share screen. Itu udah dihapus pula share screen-nya. Padahal diliatin dari share screen Bapak tadi itu aja. Monggo Ibu kalau mau share screen nggak masalah. Nyari nyari letak bukti kalau udah itu loh. Kalau Grammarly-nya udah sukses tuh di mana? Oke, baik. Nah, di sini Ibu. Oke, untuk Mendeley Ibu sudah siap, sudah oke. Nah, untuk Grammarly ada di sini Ibu.
Di atas ini, Ibu. Mana? Kok mataku belekan ya? Oke, di atas, Mana Ibu. sih, Mas? Ada tanda saya di layar Ibu. Di Kak, bagian bantu mata Mama, Kak. Om Wiam nih nggak kelihatan Mama, Kak. di bagian reference, mailing, review, view, help, ada Grammarly, Bu, di bagian atas. Di bar atas, Referen. geser ke kanan lagi, mailing, geser ke kanan lagi, review, geser ke kanan Iya, lagi, view, geser ke kanan iya. lagi, geser ke kanan lagi, ada Grammarly, Oh Bu. iya, 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 iya. Oke. Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Ibu. Ini layarku hitam nih, gimana ngilangin hitamnya, Mas? Biasanya putih ya semua. Oke, ini kalau ini nanti pengaturan di laptopnya, Ibu. Oh Biasanya iya, Mas. menggunakan dark mode. Iya. Oke. Nggak tahu tiba-tiba aja ini heran kalau lagi belajarnya ada-ada. Aku lama Sama. sih ibu-ibu. Iya, Ibu, gak apa-apa, Makasih, Ibu. Mas. Iya, sama-sama, Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau share screen? Oke, mungkin sambil menunggu kalau ada Bapak Ibu yang mau share screen, di sini ada Ibu Sri lagi yang bertanya, ya Grammarly-nya ini bisa dipakai selamanya nggak nih? Oke, baik Ibu. Jadi di sini untuk Grammarly mungkin sedikit saya jelaskan begitu nih untuk penggunaan Grammarly. Penggunaan Grammarly, nanti Bapak Ibu silahkan login terlebih dahulu. Jadi kalau untuk Grammarly yang terinstall ini, bisa selamanya Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu selama masih menggunakan laptop yang sama, Bapak Ibu bisa menggunakan terus Grammarly-nya. Tapi yang perlu mungkin di garis bawahi adalah Grammarly ini berbeda dengan Mendeley. Di mana kalau Mendeley itu kan kita menggunakan akun yang free pun bisa. Kita mendaftar secara gratis saja bisa. Tapi untuk Grammarly ini, nanti ketika Bapak Ibu klik di bagian Open Grammarly, nanti biasanya kalau Bapak Ibu belum login, itu akan bertuliskan login di sebelah kanan sini. Akan bertuliskan untuk login. Nah, untuk login ke akun Grammarly, kami sangat menyarankan, sangat merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan akun yang premium. Bedanya apa Mas? Mungkin begitu ya. Mungkin bedanya apa Mas dengan akun yang free? Sebenarnya untuk Grammarly, Bapak Ibu masuk ke akun Grammarly menggunakan akun Google Gmail-nya pun bisa. Hanya saja karena kita akan gunakan Grammarly ini untuk finalisasi untuk memperhalus bahasa Inggris kita, maka kita harus memaksimalkan fungsi Grammarly. Dalam artian di sini kita memaksimalkan semua fungsi keempat fungsi ini ada correctness, clarity, engagement, dan delivery. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan akun yang free, yang terbuka itu hanya fitur correctness dan clarity. Sedangkan engagement dan delivery ini hanya terbuka jika Bapak Ibu menggunakan akun Grammarly yang premium. Jadi yang saya contohkan di sini ini adalah akun Grammarly yang premium. Dan untuk akun Grammarly yang premium ini nantinya Bapak Ibu bisa mungkin berlangganan, beli di Shopee, beli di Tokopedia, ataupun beli di penjual-penjual akun lain, silahkan. Sudah banyak sekali yang menjual untuk Grammarly ini. Dan Bapak Ibu bisa membelinya mungkin bulanan atau mungkin 3 bulan. Jadi silahkan Bapak Ibu beli akun Grammarly ketika papernya sudah siap dalam bahasa Inggris. Dalam artian, Bapak Ibu jangan di awal penulisan Bapak Ibu sudah membeli akunnya. Karena apa? Karena nanti takutnya sudah selesai langganan Grammarly-nya, tapi papernya belum dalam bahasa Inggris atau belum selesai. Jadi kan sia-sia untuk Grammarly-nya. Jadi silakan Bapak Ibu selesaikan dulu penulisan papernya, selesaikan dulu penulisan artikelnya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, gunakan translator saja. Baru nanti setelah dalam bahasa Inggris, kita baru beli Grammarly-nya gitu. Kemudian untuk harganya begitu ya. Untuk harga Grammarly ini mungkin bermacam-macam Bapak Ibu. Untuk akun Grammarly ini kalau kita beli langsung di Grammarly-nya itu mungkin ratusan ribu begitu. Tapi kalau Bapak Ibu berlangganan di Shopee, di Tokopedia, saya rasa ada yang harganya hanya belasan ribu per bulan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek-cek saja di penjual-penjual akun, silahkan bisa di chat atau bisa ditanyakan apakah menyediakan Grammarly atau tidak atau mungkin bahkan ada yang bundling dengan
akun-akun yang lain. Jadi sekali beli bisa dapat beberapa akun, itu kan lebih murah juga. Nanti silakan bisa dicek-cek lagi. Kalau untuk harga, kami juga tidak bisa memastikan. Tapi kalau untuk Grammarly ini memang kami sarankan Bapak Ibu harus menggunakan akun yang premium begitu. Jadi nanti kita bisa gunakan semua fitur ini. Karena fitur ini sangat penting Bapak Ibu. Ada fitur correctness, clarity, engagement, dan delivery. Di mana correctness ini nanti akan mengoreksi dari spelling, tanda baca, kesalahan penulisan, typo-typo yang Bapak Ibu lakukan dalam penulisannya nanti akan dikoreksi dalam fitur correctness. Kemudian clarity. Clarity di sini nanti akan mengoreksi apakah ada bahasa-bahasa atau kalimat yang kurang efektif. Jadi biasanya kita sebagai orang Indonesia itu kan kalau menulis itu biasanya mendayu-dayu begitu ya Pak Ibu. Biasanya menggunakan kata yang sama terus, maaf, menggunakan kalimat yang kurang menarik. Dalam artian mungkin Bapak Ibu menuliskan ada sebuah cerita yang ceritanya ini diceritakan. Nah, ini kan menggunakan cerita-cerita-cerita. Menurut Grammarly itu kan kurang menarik. Nanti akan diberikan saran. Sebaiknya dibuat sebagaimana, seperti apa begitu. Itu untuk fitur clarity. Kemudian untuk fitur engagement. Nah, yang fitur engagement ini nantinya akan memberikan kosakata yang lebih luas, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin menuliskan kata penting itu pasti menggunakan important, important, important. Nah, nanti mungkin dari grammar dia akan mengoreksi. Ah, ini tidak menarik ini kalau semua kata penting itu important. Mungkin konteksnya lebih cocok menggunakan mainly atau mungkin apa lagi? Kata-kata yang lain yang akan disarankan oleh Grammarly. Seperti itu untuk engagement. Kemudian di delivery. Nah, delivery ini akan mengecek dari penggunaan kosakata yang digunakan Bapak Ibu. Jadi SPOK-nya. Jadi agar impression pembaca itu sama dengan apa yang ingin dituliskan oleh penulis. Kalau penulis ingin menyampaikan hal yang mungkin terkait dengan risetnya, dengan terkait dengan hasilnya, jadi pembaca itu juga mendapat impression yang sama dengan apa yang ingin dituliskan oleh penulisnya seperti itu. Jadi usahakan Bapak Ibu menggunakan akun yang premium agar semua fitur ini bisa diakses seperti itu untuk Grammarly-nya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Sri. Kalau kita beli akun marketplace baik Grammarly, Scopus dan lain-lain, apakah aman jika kita gunakan untuk publish jurnal? Nah, di sini Bapak Ibu, untuk publish jurnal dan akun yang kita gunakan itu berbeda. Jadi, akun yang kita beli di marketplace seperti itu sebenarnya hanya akun di mana akun tersebut kita gunakan untuk mengakses Scopus ataupun Grammarly. Nah, nanti untuk urusan publish jurnal, untuk submission itu akan kita gunakan akun pribadi kita. Jadi, ini apakah aman atau tidak? Kalau dari segi publishing jurnal aman. Kalau Bapak Ibu bertanya apakah aman, selama ini kami gunakan masih aman. Karena memang kami pun tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi langsung, akun grammar yang berlisensi langsung, dan kami juga hanya membeli akun-akun di marketplace ataupun di penjual-penjual akun. Dan itu sejauh ini masih aman dan tidak ada masalah ketika publishing ke jurnal Scopus. Jadi akun tersebut masih bisa digunakan dan aman sekali Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang mau share screen lagi? Oke, Oke, sama-sama Ibu Sri. Oke, kalau belum ada yang share screen, mungkin nanti ada yang mau share screen. Sedikit saya lanjutkan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah nanti Bapak Ibu menginstal Mendeley dan Grammarly, silahkan dicek lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan dicek lagi sama seperti tadi, apakah Mendeley-nya sudah terpasang, Grammarly-nya sudah terpasang atau belum. Dan setelah itu nanti silahkan Bapak Ibu bisa masukkan referensi-referensi yang sudah dicari kemarin ke dalam Mendeley-nya. Nah, contohnya di sini. Nanti silakan Bapak Ibu ketika ingin memasukkan referensi ke Mendeley atau Bapak Ibu ingin menuliskan, mencantumkan semua referensi yang Bapak Ibu sudah download kemarin, masukkan referensi tersebut ke Mendeley. Jadi setiap referensi yang ingin Bapak Ibu kutip,
pastikan referensi tersebut masuk ke Mendeley Bapak Ibu. Nanti mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Mendeley, pasti di sini akan ada isinya, pasti akan ada dokumen-dokumennya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumen-dokumen baru. Dan Bapak Ibu yang baru menggunakan Mendeley, silahkan nanti kami sarankan untuk membuat create folder terlebih dahulu. Jadi di bagian My Library, di bawah sini silahkan klik yang namanya create folder. Agar apa? Agar file referensi yang kita masukkan ke Mendeley ini tidak tercampur dengan referensi-referensi yang lain. Misalkan di sini saya buat referensi paper 1 seperti ini. Langsung di enter saja. Nah, kemudian di sini nanti akan bertuliskan referensi paper 1 di bagian atas sini. Akan bertuliskan referensi paper 1 dan pastinya folder ini akan kosong. Nah, setelah folder ini sudah terbuat dan kosong seperti ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan add file. Di pojok atas, pojok kiri atas ada fitur add dan di sampingnya itu ada tanda segitiga kecil terbalik Bapak Ibu. Oke, sebentar saya ingin perbesar. Nah, di sini ada segitiga kecil di sebelah fitur add, silahkan diklik, lalu nanti akan muncul yang namanya add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, di sini kita fokus menggunakan dua ini saja, Bu, add file dan add entry manually. Karena untuk ketiga ini fungsinya sama, jadi kita lebih fokuskan saja, pilih salah satu saja yang lebih nyaman. Kita gunakan add file di sini. Kita gunakan add file, kemudian silahkan cari di mana Bapak Ibu menyimpan file referensinya kemarin. Kalau saya kemarin kan di download begitu ya, di download kemudian di sini. Nah, referensi digital marketing. Silahkan dibuka file referensinya, folder referensinya, mohon maaf. Nah, silahkan dibuka folder referensinya. Kemudian nanti pilih semua saja. Dipilih file semua referensi yang ada di sini. Kita klik sekali, kemudian tekan CTRL-A, Ctrl A, begitu ya. Ctrl A agar terpilih semua, baru kita open. Nah, kita langsung masukkan semua. Oke, nah, sambil kita tunggu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memasukkan banyak referensi, pasti waktunya juga akan lebih lama. Nah, nanti setelah Bapak Ibu masukkan seperti ini, silahkan dicek lagi. Nah, jadi kita harus checking-checking begitu ya Bapak Ibu. Setelah dimasukkan referensinya ke dalam Mendeley, silahkan dicek lagi apakah ada dari komponen-komponen di sini yang masih kosong. Yaitu yang pertama author. Pastikan semua author dari referensi yang Bapak Ibu masukkan itu terisi di bagian kolom author. Kemudian kolom title juga. Bagian kolom title silahkan dipastikan semua judulnya terisi. Bagian tahun juga harus terisi. Kemudian di bagian publish in juga harus terisi. Jangan sampai ada yang kosong. Karena apa? Karena metadata-metadata ini yang akan dituliskan di dalam daftar pustaka. Kalau misalkan ada satu dokumen saja yang kosong dan dokumen tersebut Bapak Ibu masukkan ke dalam paper Bapak Ibu, nanti di bagian daftar pustaka akan kosong juga nama autornya. Maka dari itu di sini silakan pastikan dulu untuk metadata yang ada di sini itu terisi. Atau paling tidak namanya sesuai. Contohnya di sini ada judul yang kurang sesuai. Judulnya di sini adalah Jurnal Pre-Off. Nah, ini kan agak aneh begitu ya Bapak Ibu. Apakah memang judulnya ini? Nah, coba kita cek dulu. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya tinggal nanti Bapak Ibu klik kanan saja di sini. Kita klik kanan, kemudian pilih update detail. Klik update detail. Oke, kita klik update detail. Ternyata tetap sama saja, tidak berubah di nama artikelnya atau judul artikelnya. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan hal yang serupa, misalkan ada judul yang agak aneh atau mungkin agak tidak sesuai atau bahkan ada yang kosong, silahkan klik kanan update detail.
Kalau sudah diklik kanan, kemudian pilih update detail masih sama saja, coba kita cek, klik 2 kali pada dokumennya. Kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, nanti akan muncul bagian detail dari dokumennya, Bapak Ibu. Nah, di bagian detail dokumennya di sini, oh ternyata benar. Nama atau judul artikelnya itu tidak sesuai. Judulnya kan sebenarnya ini. Tapi yang terbaca adalah jurnal pre-prof begitu, guys. Nah, coba kita cek dulu, Bapak Ibu. Kita cek di bagian kanan, di bagian detail ini. Coba kita cek ke bawah, apakah ada DOI-nya, DOI. Nah, di bagian katalog IDS di bawah sini ada kolom DOI. Nah, di bagian kolom DOI ini kalau sudah terisi, silahkan coba kita klik kaca pembesar atau lookup. Kaca pembesar di sebelah kanannya atau lookup. Di sini kita tunggu lookup sukses. Nah, jika sudah lookup sukses, kita cek ke atas lagi. Nah, judulnya sudah langsung otomatis diperbarui, sudah otomatis disesuaikan dengan judul yang benar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau Ulang, Mas. Oke, baik, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini. Nah, tadi di sini, misalkan ini adalah judulnya, kita kosongkan saja seperti ini. Oke, coba kita hapus dulu. Oke, mungkin kita ganti judulnya. Judul salah. Nah, misalkan Bapak Ibu menemukan judul yang kurang sesuai seperti ini, judulnya salah atau judulnya dengan bahasa lain yang ah kita nggak tahu itu judulnya apa. Nah, coba pertama-tama silakan Bapak Ibu klik kanan terlebih dahulu, kemudian klik update detail. Kita klik update detail. Nah, kalau kita klik update detail tidak bisa, kita cek dulu di bagian detail di sebelah kanan sini, di sebelah kanan. Kita scroll ke bawah, kemudian cari di bagian katalog IDS. Di bawah ada bertuliskan katalog IDS, kemudian ada DOI. Nah, pastikan kolom DOI ini terisi, ada DOI-nya. Ada DOI-nya di sini. Kalau sudah ada DOI-nya, silahkan diklik kaca pembesar atau di lookup. Kita klik kaca pembesar, lookup sukses, bertuliskan lookup sukses, maka di bagian judul itu akan otomatis diganti. Seperti itu. Nah, misalkan contoh lain. Di sini saya kosongkan mungkin nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya saya kosongi. Nah, ternyata ada yang kosong ini, Bapak Ibu. Kita coba klik update detail. Kita klik update detail, langsung terisi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan hal serupa dari yang kosong, klik kanan, kemudian update detail, langsung terisi. Oke, berarti sudah sesuai. Tapi kalau misalkan diklik kanan update detail, ternyata gagal, coba dipastikan lagi. Misalkan contohnya di sini. Di bagian detail ini, di bagian detail, silahkan scroll ke bawah. Pastikan di bagian kolom DOI ada DOI-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan di bagian kolom DOI ini ternyata kosong. Kalau di kolom DOI kosong, kita tidak bisa look up atau kita tidak bisa klik kaca pembesar. Maka dari itu kita harus cari dulu DOI-nya. Cara mencarinya, silahkan Bapak Ibu klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada dokumen yang mau kita cari DOI-nya yang kosong ini tadi. Kita klik 2 kali, lalu silahkan cari DOI dari dokumen yang sudah Bapak Ibu klik. Nah, kita cek DOI-nya di mana ini. DOI, DOI-nya. DOI itu biasanya di awal atau di akhir. Oke, kita cek lagi ke bawah. Kok nggak ada? Kita cek lagi ke atas. DOI-nya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada DOI seperti ini, Bapak Ibu, yang biasanya menghambat ketika kita ingin meng-lookup. Oke.
Nah, jadi kalau misalkan tidak ditemukan DOI-nya seperti ini, coba kita update detail lagi. Nah, di sini langsung muncul. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak menemukan DOI-nya, silahkan coba dilewati dulu saja. Karena kita mengusahakan bahwa semua kolom yang ada di sini atau kolom metadata ini semua sudah terisi. Jadi silahkan Bapak Ibu pastikan dulu, screening saja secara cepat Bapak Ibu. Apakah ada yang kosong atau tidak. Itu. Oke, nah mungkin kita cek dulu di bagian chat sepertinya sudah ramai ini yang bertanya. Oke, tadi akun Scopus yang di tempat yang kemarin Grammarly aja, tapi dibanding di L150 tahun ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah mencoba menghubungi penjual yang kemarin eh, saya beritahu di webinar itu. Di sini ternyata ada Ibu Nora yang sudah coba cek, ternyata di situ ada Grammarly yang paket bundling. Jadi 1 tahun bundling Grammarly dan DeepL itu 150. Nah, silahkan kalau misalkan Bapak Ibu mau mengambil paket bundling atau mungkin Bapak Ibu mau membeli Grammarly yang bulanan atau berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, silahkan coba dicat saja penjualnya. Monggo senyamannya Bapak Ibu saja. Gitu. Sebulan cuma 15.000. Nah, itu sebulan cuma 15.000 ternyata Bapak Ibu. Jadi cukup murah. Silahkan bisa. Cuma eh, kayaknya kalau yang di situ kan aplikasinya dibuka Phoenix itu kan Mas. Nah terus dihubungkan ke WhatsApp kan. Harus sabar-sabar kita sama penjualnya. Kita chat jam 10, balasnya jam 4 sore. Oke. Iya, Ibu. Hari. Jadi karena memang mungkin mungkin tokonya masih Tapi kecil kalau begitu. begitu beliau jawab WhatsApp kita, langsung kita balas, beliau langsung balas juga. Cuma kalau beliau udah nge-WhatsApp, tapi kita nggak pula eh, rajin buka WhatsApp, nah akhirnya tentu yang lain didulukan antrian berikutnya. Nah Baik itu itu. kendalanya di situ. Nggih, baik sih seperti itu. Jadi mungkin memang semua ada plus minusnya begitu ya Bapak Ibu. Kalau di Shopee mungkin kita langsung chat langsung proses, kalau lewat situ agak menunggu lama. Monggo silahkan bisa digunakan senyamannya saja. Tapi kalau dari kami memang kenapa kami berlinya di situ karena memang ya bisa dikatakan sudah langganannya di situ. Jadi ya kita sudah terbiasa di situ. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain silahkan juga. Kami tidak mengharuskan juga Bapak Ibu untuk di situ. Monggo senyamannya saja. Terima kasih Bu Nora sudah sharing ini tadi tentang mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada pengalaman membeli akun, silakan boleh di-sharing di sini. Nah, Kemudian ada cuma ini loh Mas, gimana Ibu? saya pengalaman terkendala ini ketika kalau tadi kan masalah judul. Terus saya ada temukan jurnal dulu itu WHO yang diterbitkan WHO. Cuman eh, yang keluar di ininya, di autornya ini, yang keluar WHO sementara mungkin di jurnal itu ada beberapa penulis kayak yang Kapur Payal S ini nanti penulisan di samping itu macam mana Mas biar benar. Oke, Kalau baik Ibu. sekiranya kosong di samping, itu yang bikin saya ragu, selalu takut salah. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini mungkin menjawab dari pertanyaan Ibu Nora begitu ya. Jadi di sini itu kita selain bisa perbaiki otomatis menggunakan update detail ataupun klik lookup di DOI-nya, kita juga bisa betulkan manual. Kalau mungkin kita sudah gunakan berbagai macam cara begitu ya, seperti tadi. Tidak ada DOI-nya, tidak bisa kita look up. Kemudian, wah gimana nih kita memperbaikinya? Nah, memperbaikinya kita bisa perbaiki manual di sini ya Pak Ibu. Jadi misalkan di sini kita ingin memperbaiki dari segi namanya, nama autornya. Seperti yang Ibu Nora tadi jelaskan, misalkan kalau misalkan masih kosong, bagaimana kita menulisnya agar benar. Nah, jadi di bagian nama autor ini memang di Mendeley ini tertulis dari last name dan first name. Tapi untuk penulisannya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan nama terangnya dulu, nama yang sesuai dengan nama aslinya. Misalkan yang di sini nama autor pertama itu adalah Scott E. Donaldson.
Nah, kita bisa tuliskan atau kalau bisa di copy, kita kopikan saja. Oh, ternyata ini nggak bisa. Oh, bisa. Nah, kita kopikan dulu namanya di sini. Kita copy, masuk ke bagian author, dipastekan. Nah, setelah dipaste, silahkan nanti Bapak Ibu tinggal klik enter saja. Nah, kalau kita klik enter, dari Mendeley itu akan langsung otomatis dibalik. Yang belakang jadi di depan, yang depan dari belakang. Tapi kalau di bagian author, misalkan penulisnya ini atau autornya ini itu adalah suatu organisasi, suatu institusi, atau mungkin kementerian, atau bahkan tadi WHO atau World, World Health, Health, Well, Health organization. Organization. Misalkan seperti ini, WHO, World Health Organization. Nah, kalau WHO seperti ini, oke, seperti ini WHO kita enter, nah, pasti kan akan dibalik. Sedangkan kalau penulisan author dengan em, nama institusi ataupun organisasi itu tidak boleh dibalik. Jadi untuk penulisan nama author yang dari institution atau organization, silahkan nanti Bapak Ibu pilih saran yang ada di bawahnya. Contohnya seperti ini. Nah, saya ulangi lagi penulisannya. Nah, misalkan World Health Organization. Nah, nanti silahkan dipilih yang saran di bawahnya ini. Institution or Oh, organization. Kita klik. Nah, kalau diklik, maka penulisannya di bagian author tidak akan dibalik. Jadi bedanya itu. oh, Kalau kita enter, maka langsung dibalik. Kalau kita klik saran yang ada dari Mendeley, itu tidak akan dibalik. Jadi oh disesuaikan ya. dulu untuk autornya apakah orang, perorangan, atau organization atau institution seperti itu, Ibu Nora. Oh, itu langsung enter. Kalau misalnya penulisnya ada banyak, untuk pemisahan antar nama penulis itu nggak ada dikasih tanda apa-apa, Mas. Oke, kalau untuk pemisahan nama penulis nanti langsung begini saja, Ibu. Misalkan tulisnya kan banyak. Kita masukkan Ya. nama yang selanjutnya. Kita kopikan dulu nama selanjutnya seperti ini. Kemudian kita klik di sini, klik bawahnya, pastekan, langsung enter Oh, lagi saja. langsung. Iya, nanti untuk Langsung penulis nggak perlu selanjutnya. ada tanda titik koma kan, Mas? Tidak perlu, Ibu. Nanti langsung saja. Langsung Oke. cara seperti ini saja nanti. Oke, makasih, Mas. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Nah, mungkin sekalian kita membahas Mendeley tadi, kita sudah mengedit manual. Nah, di fitur Mendeley, di awal tadi saya menjelaskan bahwa ada dua fitur yang akan kita gunakan, yaitu add file dan add entry manually. Nah, kalau add file tentunya sudah jelas bahwa kita ingin memasukkan file-file referensi yang sudah kita download kemarin. Namun bagaimana kalau misalkan referensi yang mau kita gunakan itu adalah berbentuk buku, sedangkan kita tidak punya filenya. Bapak Ibu memiliki buku cetaknya, kemudian ingin memasukkan ke Mendeley, ingin mensitasi. Nah, Bapak Ibu tinggal gunakan yang add entry manually di sini. Kalau Bapak Ibu klik add entry manually di sini, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Akan muncul kotakan kecil di sini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan tipenya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan kita mau masukkan buku, tinggal kita pilih book saja. Kemudian silakan Bapak Ibu isi manual di sini. Tapi tidak semua harus diisi. Yang harus diisi itu adalah yang pertama, judulnya. Judul bukunya silahkan dituliskan. Lalu setelah judul buku kita masukkan nama penulisnya. Nama penulis satu. Sama seperti tadi, kalau nama perorangan kita enter. Kalau nama organisasi penulis begitu, kita pilih yang bawahnya. Lalu yang perlu kita isikan adalah years atau tahunnya. Tahun terbitnya silahkan dicek di bukunya. Misalkan tahun 2021 begini. Kemudian halamannya. Nah, di halaman ini bukan kita memasukkan halaman mana yang kita kutip, tapi halaman keseluruhan dari buku yang ingin kita jadikan referensi. Misalkan 200. Kita tuliskan saja 200. Oke, mohon maaf. Kita ulangi. Jadi tadi di sini judul buku.
Nah, pilih tipenya buku, kita klik judul buku, lalu nama autornya, autor, lalu di enter di nama autor agar langsung otomatis dibalik. Kemudian untuk di tahun silahkan diisikan saja tahunnya 2021 contohnya. Lalu jangan di enter di sini, kita klik lagi bawahnya. Untuk halaman kita tuliskan halaman keseluruhan buku yang ingin kita masukkan. Misalkan 200. Lalu jika sudah langsung kita scroll ke bawah untuk abstrak teks author keyword ini bisa kita lewati. Kita langsung isikan city-nya atau kotanya. Misalkan kota terbit bukunya Jakarta. Silahkan diisikan saja disesuaikan dengan buku yang Bapak Ibu ingin masukkan. Lalu edition itu edisi itu jika ada, misalkan edisi kedua atau edisi ketiga, itu silahkan tuliskan edisinya. Editor juga sama. Editor jika ada silahkan diisikan, jika tidak, tidak masalah kosong. Jadi sama seperti halnya author tadi, untuk nama silahkan dituliskan nama terakhirnya terlebih dahulu, misalkan nama editor. Lalu kalau sudah tinggal di enter untuk nama. Nah, jika sudah kita masuk ke publisher atau penerbitnya. Publisher atau penerbitnya silahkan tuliskan nama penerbit bukunya, misalkan Erlangga. Nah, kalau sudah scroll ke bawah, nah di sini ada URL. Kalau Bapak Ibu menemukan e-booknya, bentuk e-booknya, silahkan masukkan URL-nya. Kalau tidak, kosongi saja. Lalu turun ke bawah di bagian katalog IDS, kalau buku silahkan diisikan di bagian ISBN-nya. Nanti silahkan diisikan ISBN sesuai dengan yang dituliskan dalam bukunya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah semua sudah diisi, silahkan baru diklik save saja. Nah, di sini kita sudah memasukkan bukunya. Di sini kenapa di bagian publish in kosong? Ini karena kita memasukkannya add entry manually dan tipenya buku. Jadi kalau kita masukkan tipe buku dan add entry manually, biasanya di bagian publish ini kosong. Tapi setidaknya ketika kita klik, kemudian kita cek di bagian detail dokumennya, di bagian publish in itu sudah terisi. Atau publishernya sudah terisi. Nah, ini aman. Kalau publishernya di sini belum terisi, silahkan diisi. Karena ini untuk keperluan penulisan daftar pustaka nantinya, Bapak Ibu. Gitu. Gitu. Jadi, untuk penggunaan Mendeley ini, silahkan Bapak Ibu maksimalkan semua referensi-referensi yang ingin Bapak Ibu kutip, semua referensi entah itu referensi dalam bentuk file ataupun referensi dalam berupa bentuk cetak, silahkan dimasukkan ke dalam Mendeley ini Bapak Ibu. Karena nanti di jurnal itu pasti akan dicek apakah citasinya digital menggunakan Mendeley atau tidak, menggunakan Zotero atau tidak. Pastikan Bapak Ibu gunakan penulisan digital dalam menulis papernya seperti itu. Oke, nah mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan di kolom chat gitu ya. Tadi kita sampai dari Pak Ganda begitu. Kalau semisal kita menggunakan AI lalu kita kombinasikan dengan Grammarly-nya, apakah bisa menghapus AI detektornya? Nah ini untuk penggunaan AI dan Grammarly ini tetap tidak bisa menggunakan, tetap tidak bisa menghapus AI detektornya, Bapak. Jadi salah satu cara atau satu-satunya cara untuk menghapus AI detektor itu adalah dengan memparafrase manual. Jadi mungkin sekarang banyak AI-AI yang bisa membantu menghumaniskan, menghumanis tulisan kita. Tapi kebanyakan kalau kita masukkan ke Turnitin AI itu masih tercek untuk AI detektornya. Jadi untuk menghilangkan AI detektor, terutama di Turnitin, itu salah satu caranya adalah menggunakan parafrase manual. Dan itu adalah cara yang paling kami rekomendasikan. Sekalipun Bapak Ibu menggunakan AI, silahkan tetap di parafrase manual lagi. Jadi jangan kita gunakan 100% dari AI itu kita masukkan dalam paper kita, tapi kita harus memparafrase lagi. Jadi AI itu hanya kita gunakan sebagai pencari pemberi informasi, inspirasi begitu. Kalimatnya ingin dibuat seperti apa, tapi tetap kita harus parafrase manual lagi seperti itu, Bapak. Dan dari Pak Alfonsius, kalau DOI-nya bermasalah, apakah referensi yang digunakan kita update data manual atau sebaliknya referensi tidak bisa dipakai?
Kalau misalkan DO-nya bermasalah, Bapak bisa eh, update-nya manual, kita tambahkan data manual. Dan nanti referensi itu tetap bisa dipakai, tidak bermasalah. Yang terpenting semua metadata di sini ini terisi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita look up ternyata gagal, ternyata DO-nya bermasalah, mungkin Bapak Ibu bisa isikan manual. Yang penting untuk nama author, title, tahun, dan publish in-nya itu terisi, tidak masalah. Itu tetap bisa kita pakai, ya. Itu. Nah, kemudian Ibu Trisna, kalau kita tahu referensi melalui daftar pustaka, bagaimana cara memasukkan ke Mendeley? Oh, mungkin gini ya, mungkin Ibu. Kita sudah menuliskan di daftar pustaka, tetapi belum masuk di Mendeley. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan hal yang seperti itu, contohnya di daftar pustaka kita ada, tapi mungkin sebelumnya kita belum menggunakan Mendeley, belum memasukkan referensi tersebut ke Mendeley. Nah, kalau misalkan referensi tersebut berupa artikel jurnal, silakan nanti Bapak Ibu bisa kopikan dulu untuk nama artikelnya, nama artikelnya atau judul artikelnya. Contohnya di sini. Misalkan saya ingin mengambil referensi dari daftar pustaka. Oke, kita turun langsung ke bagian daftar pustaka. Nah, di bagian daftar pustaka paper ini, contohnya saya mau mengambil referensi yang pertama. Nah, di bagian daftar pustaka ini, jika ada DOI-nya, ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengambil referensinya. Kenapa saya katakan lebih mudah? Karena tinggal Bapak Ibu copy saja DOI-nya. Jadi misalkan saya ingin mengambil referensi dari Carol Castleman. Nah, ini tinggal kita kopikan saja. Kita copy DOI-nya di sini. Oke, nah kita kopikan DOI-nya seperti ini. Kita copy DOI, kemudian kita masuk ke My Library, lalu kita gunakan yang Add Entry Manually. Kita klik Entry Manually. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah. Nah, di bagian katalog IDS, di bagian kolom DOI, silahkan dipastekan. Pastekan DOI-nya tadi. Nah, karena tadi saya mengkopinya sampai available add-nya ini kita hapus, kita rapikan dulu. Yang kita ambil hanya DOI-nya. Atau kita ambil dari angka 110 titik I-nya ini. Nah, jadi yang doi.org ini kita bisa hapus seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita lookup. Kita tunggu dulu proses lookupnya. Nah, kalau lookupnya fail, berarti memang kita harus cari. Oh, oke, saya tahu. Kalau lookupnya fail di sini karena masih ada spasi. Jadi pastikan lagi untuk DOI ini tidak ada spasi atau tidak ada karakter yang berlebih. Nah, coba kita ulangi. Tadi lookupnya fail. Setelah kita hapus spasinya, kita lookup ulang. Nah, lookup sukses, kemudian kita cek ke atas. Kita sudah dapat metadatanya. Nah, tinggal kita save. Berarti kita sudah bisa mengambil ini menjadi referensi. Tapi kalau Bapak Ibu perlu PDF-nya, begitu nggih. Bapak Ibu perlu PDF-nya, silahkan copy judul artikelnya ataupun DOI-nya, kemudian pastekan di Google. Contohnya di sini. Nah, karena tadi saya kopikan DOI-nya, maka saya langsung copy pastekan aja DOI-nya. Kita klik di sini, langsung enter. Kita tunggu dulu. Ketemu nggak? Nah, ternyata ketemu DOI-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu perlu PDF-nya, silahkan di download PDF-nya. Ada nggak ya di sini? Download PDF-nya. Nah, ternyata ini berbayar, Ibu, sepertinya. Oke, nah iya, iya, berbayar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ini berbayar. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh untuk filenya, silahkan gunakan Sci-Hub sama seperti cara kemarin. Lalu baru masukkan ke Mendeley menggunakan add file. Tapi kalau Bapak Ibu hanya perlu metadatanya saja untuk kepentingan citasi, silahkan masukkan gunakan add entry manually, masukkan DOI-nya. Seperti itu Ibu Trisna, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Ibu Sri, tokonya yang kemarin. Oke, terima kasih Bu Nora sudah dijawab untuk tokonya. Kemarin memang biasanya kami belinya di ponikdigital.id ini, tapi
Monggo silakan kalau Pak Bu ada rekomendasi toko lain di Shopee atau di lain sebagainya bisa ditambahkan. Oke, oke, siap, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ganda, begini ya. Oke, otomatis dari Ibu Nora, kutipan data dari laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Sumatera Barat supaya otomatis keluar di daftar pustaka. Oke, untuk semoga biar otomatis memang perlu Ibu masukkan manual seperti tadi dulu ya Ibu. Jadi harus Ibu masukkan ke Mendeley terlebih dahulu, baru nanti ketika Ibu sudah citasi laporan tersebut, maka ketika insert bibliografi maka otomatis akan muncul. Oke, kemudian Tapi isinya nggak perlu dilengkap-lengkapin ya kan Mas? Berarti apa tuh ya Pak Mas jadinya di daftar pustaka? Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, terus kemudian laporan tahunan, kemudian keluar tahunnya. Begitukah? oke baik Pendek nanti aja berarti ya, tanpa ada apa eh, namanya yang mau nge-publish siapa. Berarti ya penulisnya kan langsung dinas, autornya langsung Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Mas. iya Ibu. Nah, jadi nanti silahkan dicek dulu apakah itu berbentuk laporan begitu, report berarti Ya, gitu. laporan Nah, dalam nanti bentuk silahkan. buku dia laporan. Oh, dalam bentuk buku begitu Ibu. Buku atau Dalam bentuk laporan? buku. Laporan tapi itu udah cetak buku biasanya di kantor Mas dan itu datanya valid digunakan oleh BPS. Tapi Oke, BPS nggak terbitkan lagi. Ini oke khusus baik ya. pangan di sini. Berarti nanti yang diisikan tetap buku begitu ya. Nanti buku, nanti silahkan diisikan dari judul, autor, kemudian tahun, kemudian halaman keseluruhannya dulu Ibu. Iya, Lalu em, kota terbit ada Ibu di bukunya? iya Padang. Ada. Kemudian kota terbit ada, publishernya ada Ibu. Enggak, kan kita cetak kayak gitu aja Mas. Cetak buku. Oh, dari institusi Ibu sendiri begitu nggih? Iya, cetak kayak biasa. Kan kita anggaran itu nanti ada belanja cetak jilid, jilidnya hardcover. Jadi Oke, sebenarnya itu laporan yang laporan. berbentuk dibukukan gitu, Mas, Oke, bukan baik. buku yang diterbitkan. Nah, nanti berarti Ibu pilihnya yang ini saja Ibu, yang report saja. Hmm, Jadi Ibu pilih report, kemudian judul, autor, tahun, halaman juga bisa ditambahkan jika ada berapa halamannya. Lalu langsung kotanya, kemudian masukkan institusinya. Jadi kan itu karena iya. institusi Ibu sendiri yang mengisi, silahkan diisikan institusi Ibu. Kalau sudah tinggal di Berarti save dua saja. kali keluar nama dinas berarti jadinya, Mas. Oh, autornya nama nama dinas juga Ibu. Iya. Nggak apa-apa Ibu. Kalau memang harus seperti itu, silahkan dilengkapi dulu saja. Yang penting tipenya report nanti akan disesuaikan oleh Mendeley. Itu akan otomatis dibaca oleh Mendeley bahwa itu report, bukan artikel jurnal. Maka yang dicantumkan dalam daftar pustakanya juga akan disesuaikan oleh Mendeley-nya. Nah, Gitu. baik. Baik, Mas, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, tadi ada lagi dari Pak Ganda. Semisal kita buat artikel awalnya kita menggunakan bahasa Indonesia supaya bahasanya lebih bagus untuk translate ke bahasa Inggris. Ada tools untuk translate supaya bahasa. Nah, oke baik Bapak. Jadi untuk bahasa Inggrisnya agar lebih bagus itu sebenarnya kita akan gunakan yang namanya Grammarly. Tapi untuk translator kami biasanya menggunakan yang ada di Microsoft Word atau yang bawaan Microsoft Word. Jadi misalkan saya membuat sebuah kalimat hmm, di sini saya tulis pendidikan adalah suatu kegiatan yang mana ada belajar, belajar mengajar di dalamnya. Misalkan seperti ini, begitu. Ya. Kalau misalkan kita menulis paper itu awalnya masih dalam bahasa Indonesia, kemudian untuk ke bahasa Inggrisnya toolsnya apa? Nah, untuk toolsnya itu kita gunakan translator bawaan Microsoft Word-nya. Misalkan seperti ini, untuk translate-nya tinggal kita blok saja kalimat mana yang mau kita translate, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih translate di sini. Nah,
nanti akan muncul jendela translator di sebelah kanan. Nah, kita muncul jendela translator di sebelah kanan. Lalu silahkan dipilih from-nya Indonesia, kemudian to-nya ke English. Silahkan disesuaikan to-nya ke English kalau sudah tinggal kita insert. Nah, baru setelah kita insert seperti ini, nah nanti kita akan gunakan Grammarly, Bapak. Jadi setelah dalam bahasa Inggris seperti ini, semua em, semua tulisan kita dalam bahasa Inggris, baru nanti kita akan open Grammarly. Nah, akan kita open Grammarly, nanti Grammarly ini akan mengkoreksi apakah ada kesalahan penulisan atau tidak, apakah ada yang kurang sesuai atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin ini sedikit saya singgung sedikit begitu ya. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di sesi yang ketujuh karena tidak cukup untuk waktunya. Nah, contohnya seperti ini. Wah, ini ternyata menurut Grammarly kalimat ini kurang efektif, jadi kita bisa gunakan involving saja. Ya sudah, tinggal kita ikuti saja nanti. Ini adalah kalimat baru, kalimat dalam bahasa Inggris yang sudah bagus, yang sudah sesuai dengan kaidah penulisannya. Seperti itu, Bapak. Jadi untuk tools yang kita gunakan itu hanya translator dan Grammarly. Dan untuk translator itu Bapak bisa menggunakan semua translator. Semua translator itu sama saja. Misalkan Bapak ingin menggunakan apa translator Microsoft Word silahkan, menggunakan Google Translate silahkan, menggunakan DeepL silahkan. Semua translator itu sama. Nanti untuk memperhalus kita akan gunakan Grammarly. Maka dari itu kenapa kita menginstal Grammarly? Karena Grammarly ini adalah apa ya? Suatu tools yang sangat membantu kita dalam mempercantik tulisan kita. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk em, malam hari ini yang membahas tentang optimalisasi. Oke, bagaimana? Ada yang bertanya tadi sepertinya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi untuk sesi malam hari ini kita berbicara tentang optimalisasi laptop dan MacBook. Jadi kita fokus dalam pemasangan alat yang akan kita gunakan. Silahkan nanti dipastikan lagi untuk alat-alat yang akan kita gunakan sudah siap. Referensi-referensi yang ingin kita kutip, yang ingin kita citasi sudah masuk ke Mendeley. Karena apa? Karena jangan sampai di tengah jalan ternyata kita lupa belum memasang Grammarly, kita lupa belum menginstal Mendeley-nya, belum menautkan Mendeley ke Microsoft Word. Jadi pastikan dulu, pastikan sekali lagi untuk semua alat ini sudah siap sebelum kita berperang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Oh iya, saya kelupaan ini Bapak Ibu. Tadi di sesi yang kemarin begitu ya. Sepertinya ada Ibu Nora kalau tidak salah bertanya tentang bagaimana kita sharing referensi begitu nggak Ibu? Iya, Nah, di sini Ibu Nora apakah menggunakan Mendeley desktop begitu? iya pakai yang itu Mas sama kita. Oke, baik. Nah, jadi untuk sharing referensi itu sebenarnya kalau kita gunakan Mendeley desktop itu fiturnya tidak berjalan. Jadi fitur sharing referensi Hmm. di Mendeley desktop itu tidak berjalan. Tapi kita masih Oh, bisa apa ya? Kita masih bisa akali. Kita bisa akali menggunakan Mendeley Reference Manager. Contohnya seperti ini. Jadi Ibu di laptopnya gunakan dua Mendeley. Misalkan Ibu menggunakan dua Mendeley. Saya di sini buka Mendeley Reference Manager juga. Jadi tetap yang Ibu gunakan dalam penulisan itu tetap Mendeley desktopnya. Karena Mendeley desktop ini yang sudah Ibu masukkan referensi-referensinya seperti itu ya Ibu. Jadi tetap Ibu gunakan Mendeley desktop ini untuk penulisan papernya. Kemudian untuk sharing referensinya silahkan nanti Ibu buka Mendeley Reference Manager lalu sebentar mohon maaf. Sepertinya ada yang oke, nice. Nah, di sini nanti silahkan Ibu buka Mendeley Reference Manager dan di Mendeley Reference Manager ini silahkan gunakan akun yang sama dengan Mendeley desktopnya. ya. Sign out terlebih dahulu. Kok nggak bisa? Coba saya ulangi dulu. Mendeley. Oke, nah di sini. Ketika Mendeley Reference Manager-nya silahkan gunakan akun yang sama. Jadi kalau nggak salah akun.
D30 at. Oke. Oke. Itu orang kalau kita sharing gitu, beliau bisa ngedownload nyontek punya kita juga, Mas. Nah, bisa Ibu nanti kalau misalkan itu artikelnya open access biasanya ada keterangan untuk kita bisa mendapatkan PDF-nya. Itu bisa diklik. Hmm. Kita cek dulu. Ini sepertinya Mendeley-nya agak agak error begitu Ibu. Jadi nanti silahkan Ibu gunakan dua Mendeley untuk sharing referensi. Dan untuk sharing referensi ini kita hanya bisa menggunakan dari Reference Manager. Kalau kita gunakan Reference Manager itu kita bisa gunakan untuk sharing referensinya. Tapi kalau tidak, memang di Mendeley Desktop ini terbatasnya karena Mendeley Desktop ini basis penyimpanannya itu ada di laptop Bapak Ibu, maka kalau kita sharing itu tidak akan berjalan. Sedangkan kalau Reference Manager itu kita gunakannya cloud. Jadi kita bisa sharing referensinya atau mungkin kita buka di sini saja. Mendeley. Nah, kita masuk ke My Library di sini. Oke, nah misalkan kalau Ibu tidak memiliki um, Reference Manager aplikasinya, Ibu bisa gunakan di sini. Coba kita cek lagi apakah sudah sinkron atau belum. Nah, kalau belum sinkron, nanti silahkan coba di synchronize di sini. Kita synchronize dulu agar em, data yang ada di Mendeley Desktop itu tersinkron dengan akun yang ada di Mendeley Reference Manager kita. Ini masih proses. Oke, di sini masih proses 72%. Oke, uploading file. Oke, nah kalau sudah selesai sinkronnya, coba kita cek lagi. Nah, ternyata sudah sesuai. Sudah sinkron, berarti yang ada di Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop kita sudah sama. Lalu nanti ketika Ibu mau share, silahkan gunakan yang namanya grup ini, Bu. Di pojok Ya, di bawah, silahkan di create group, klik, kemudian diberikan nama. Misalkan referensi paper 1. Kemudian di OK saja atau diklik checklist. Kita tunggu dulu, terbuka terlebih dahulu. Nah, kemudian misalkan di dalam grup ini nanti Ibu mau membuat folder lagi sama seperti tadi. Silahkan nanti bisa ditambahkan new collection di dalam grup ini. ya. Kita tambahkan new collection. Oke, kita klik dulu. New collection. Oke, tambahkan referensi. Nah, dalam grup ini nantinya akan more action. Nah, ini nanti akan bisa menambahkan email. Oke, coba kita cek. Ada. Nah, kita masuk ke reference manager. Bapaknya lagi hidup Oke, mic-nya. sepertinya ini em, agak bermasalah, Ibu. Jadi tadi sudah saya coba itu bisa sebenarnya kalau untuk reference manager. Hanya ini saya tidak tahu reference manager saya kenapa kok agak bermasalah. Coba kita ulang. Nggak apa-apa, Mas. Lain waktu aja. Oke, baik Bu. Mungkin coba saya sekali lagi kalau misalnya ini tidak bisa nanti coba saya pandu melalui WhatsApp gitu. Mm-mm. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu di sini saya ingin mencontohkan tapi memang ternyata Mendeley Reference Manager saya tidak bisa. Jadi intinya seperti ini saja Ibu. Nanti Ibu bisa create group. Nanti di grup itu Ibu bisa menambahkan siapa yang ingin Ibu undang ke dalam grupnya.
Misalkan Ibu Berarti ingin, kita masukkan akun dosen kita itu ke situ, Mas. iya Ibu, akun Akun Mendeley-nya beliau. akun Mendeley-nya, emailnya yang dimasukkan di sini. Lalu Oh, nanti baik. dosen Ibu akan mengecek di inbox-nya, nanti akan diklik langsung masuk ke grupnya. Dan Oh, kemudian iya. untuk memasukkan referensi yang ingin di-sharing ke sini, kita tidak bisa gunakan add file, tapi Ibu bisa tarik dari sini, Bu, dari bagian My Library tadi. Misalkan yang ingin Ibu sharing di sini. Nah, Mm-mm. isi ini Ibu bisa tarik ke dalam collection di sini. Jadi kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke Oh, collection satu persatu. Ini juga di sama. situ bisa ngedrag juga ya. Bisa Ngedrag. Ibu. Iya, jadi nanti bisa ditandai mungkin ada 3 yang mau di-share. Kita drag ke sini. Oh, ini kalau 3 nggak bisa, berarti harus satu persatu. Jadi nanti Ibu bisa share saja di sini, kita drag. Nah, lalu nanti misalkan Ibu mau cek di sini, Ibu buka di bagian collection-nya, nanti akan muncul yang sudah Ibu masukkan ke dalam eh, grup itu. Jadi nanti yang orang yang Ibu undang masuk ke dalam grup referensi ini juga bisa melihat referensi-referensi yang Ibu masukkan atau yang Ibu gunakan. Jadi memang kita tidak bisa otomatis untuk memasukkan referensinya, tidak bisa add file seperti tadi, kita harus drag and drop Hmm. satu persatu, Ibu. Dan itu biasanya perlu waktu. Ya nanti kalau misalkan ingin mendapatkan filenya, biasanya kita akan diminta untuk Berarti di dalam sini kan ada Bu Sri tuh. Kemarin artikel beliau juga ada tentang local food. Berarti Bu Sri kalau dapat artikel yang bagus bisa share ke saya dapat artikel bagus bisa gabung sama artikel Bu Sri dong, Nah, Mas. bisa Ibu, bisa sekali. Jadi kita bisa gunakan fitur grup ini memang untuk saling kolaborasi dalam penulisannya ataupun mungkin sharing-sharing referensi itu juga bisa. Jadi mungkin di sini nanti di grup WhatsApp ini silakan Bapak Ibu mungkin yang satu bidang keilmuannya, satu lingkup keilmuannya silahkan bisa saling berkolaborasi. Kolaborasi dalam penulisannya, kolaborasi dalam sharing referensinya itu bisa. Sangat bisa sekali, Bu. Dan nanti kalau misalkan si pembaca yang diajak, orang yang diajak gabung ke grup ini juga bisa mendapatkan filenya. Jadi kalau yang tidak ada available file download online seperti ini, biasanya ini yang close access, tidak bisa terakses terbuka. Kalau yang seperti ini tinggal diklik nanti akan di loading oleh Mendeley-nya, akan dicari PDF-nya ada atau tidak di online. Kalau ada langsung terbuka seperti ini. Seperti itu, Ibu. Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini memang ini sesi yang teknis begitu nih. Sesi yang teknis sekali, banyak langkah-langkahnya dan untuk langkah instalasi ini saya rasa semua laptop itu mungkin sama, hanya saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau biasanya Bapak Ibu install itu hanya langsung klik install, tapi ini ada yang perlu diperhatikan seperti halnya tadi kita harus close dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita harus cek lagi apakah sudah semua terpasang atau belum, ter-add-in atau belum. Dan nanti kalau misalkan setelah ini Bapak Ibu baru bisa proses instalasi, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa langsung WA saja ke kami. Misalkan tadi ada Bapak Ibu yang mau share screen tapi masih belum berhasil, silahkan bisa ditanyakan melalui WA saja Bapak Ibu. Bisa difotokan, bisa di screenshotkan, coba tanyakan ke WA nanti kami bantu dipandu melalui WA Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mohon maaf karena ini juga sudah waktunya menunjukkan pukul 21.20, sudah larut malam sekali, ini terutama bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia Tengah ataupun bagian timur pasti sudah lebih malam lagi. Mungkin untuk sesi malam hari ini bisa kita cukupkan. Mungkin dari Mbak Biwi ada sepatah dua patah kata sebagai penutup. Silahkan Mbak Biwi, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Biwi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Wiam dan Bapak Ibu. Eh, Sama, Mas. Oke, terima kasih ya atensi dan semangat yang luar biasa ini terkait dengan optimalisasi laptop ya Bapak Ibu. Nah, dari malam hari ini kita sudah mengoptimalkan laptopnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendownload, mengoptimalkan Mendeley, kemudian Grammarly, maka berarti sudah siap untuk
eh, berperang gitu ya, bukan berperang ya, setiap untuk berlari, menyelesaikan papernya dengan baik begitu. Nah, nantinya Bapak Ibu, kalau PR tidak ada pastinya. Bapak Ibu pastikan lagi kalau misalkan di antara Bapak Ibu yang belum menginstal, install dulu deh gitu ya, sebelum nanti ketunda-tunda gitu. Jadi malam hari ini silahkan langsung dipraktekkan. Kalau ada kendala langsung hubungi kami gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu menambah-nambah referensi, memasukkan nantinya referensi Bapak Ibu ke dalam Mendeley begitu. Karena Mendeley adalah library-nya Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, untuk malam hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar dengan baik dan mohon izin kami undur diri gitu ya. Kita akan bertemu lagi sesuai dengan jadwal gitu. Oke, nanti dibantu Mas Wiam ya, Bapak Made. Oke, nanti akan disampaikan Mas Wiam. Gitu. Dokumentasi boleh sekali Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya sebelum kita menutup Zoom ini. Kita abadikan setiap momen gitu ya. Kayaknya saya belum share juga kayaknya dokumentasi kemarin-kemarin. Saya nanti akan share juga. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya gitu ya. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada sangat aktif begitu hadir sampai malam hari ini. Sudah tidak ada yang mau aktifkan kamera lagi nih. Oke, ya, ya kalau begitu mohon izin dibantu Mas Wiam ya untuk meng-screenshotkan. Baik, Pak Vivi. Saya hitung eh, jempolnya gitu. Kalau kemarin kan Romoskopu senyum, sekarang jempolnya Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan dulu Oke. ya. Oke, Sudah, Pak Vivi. sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di sesi keempat, gitu ya, terkait anatomi paper. Saya mohon izin menutup pada perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. terima kasih. Terima Sehat-sehat kasih, semua. Bapak Terima Ibu. kasih. Ya, Sehat-sehat selalu, Bapak Ibu. Liv ya. Mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama ya, Bapak Ibu. Terima kasih.